Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini saya berada di kota Yogyakarta, tepatnya di kampus Universitas Gadjah Mada. Saya akan melakukan penelusuran, mendeteksi energi-energi yang sifatnya spiritual, yang sifatnya supranatural di tempat ini. Dengan metode penerawangan, saya akan mengungkap, benarkah Bapak Jokowi di tahun 80-an pernah kuliah di tempat ini? Karena kita ketahui bersama bahwasanya polemik ijazah Bapak Jokowi ini tidak ada hentinya, akan terus dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ikuti saya terus di Truno Pamungkas mengungkap kebenaran ijazah Bapak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Masih terkait dengan ijazah Bapak Jokowi yang saat ini masuk atau naik kelas, yang tadinya penyelidikan sekarang penyidikan. Tentunya sebentar lagi kita akan tahu siapa tersangkanya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Nah, sahabat Truno Pamungkas dimanapun panjenengan berada, hari Jumat kemarin saya pergi ke Yogyakarta. Karena ini masih di bulan Suro, sudah tentu saya seorang praktisi spiritual. Saya ada prosesi ritual di sana, yaitu saya napak tilas mengunjungi makam raja-raja yang ada di Yogyakarta. Lalu di hari kedua, karena waktu saya juga longgar, saya datangi kampus Universitas Gadjah Mada. Nah, ini semakin menarik, teman-teman. Di sana saya membuat video, yang videonya saya jadikan opening di depan, yang paling depan saat ini. Ini bukti bahwasanya memang saya kemarin hadir di sana. Saya lakukan meditasi sebentar di sana, mereview, istilahnya napak tilas, ya, merasakan vibrasi-vibrasi atau getaran energi yang ada di tempat tersebut. Adakah energi yang dimiliki oleh Bapak Insinyur Joko Widodo di tempat tersebut, tertinggal di tempat tersebut? Namun sekali lagi ini bentuknya adalah terawangan. Yang namanya terawangan tentu akan sulit dibuktikan, ya, secara realitanya. Harus dilakukan uji-uji yang lain. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa ijazah Bapak Jokowi memang sudah diakui oleh pejabat Universitas Gadjah Mada tersebut, bahwa beliau memang kuliah di sana dan juga lulus mendapatkan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Kalau ada namanya bentor mengatakan ijazahnya dicetak di Pasar Pramuka, ya harusnya bentor ini juga ikut diperiksa, dilakukan penyidikan, ya. Bentor harus membawa bukti-bukti. Benarkah Bapak Jokowi ini mencetak ijazahnya di sana? Jadi bentor ini juga harus dipanggil, bentor Suryadi ini, agar masyarakat juga tidak bingung melihat pernyataan yang disampaikan oleh bentor Suryadi ini seakan-akan sangat meyakinkan, ya,
sangat meyakinkan sehingga banyak orang terpancing dengan ucapan yang disampaikan oleh Bentor Suryadi. Jadi untuk pihak kepolisian ini Bentor juga harus dipanggil. Seperti yang dulu saya sampaikan, jangan hanya yang berkoar-koar ya menuduh ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Ya, YouTuber yang juga menyiarkan, memanggil orang-orang seperti Roy Suryo, Rismond, Dr. Tipa dan lain sebagainya untuk hadir di podcast mereka, lalu videonya diupload. Nah, ini yang punya channel juga wajib dipanggil karena ini sudah membuat kegaduhan. Nah, kalau apa yang saya sampaikan ini adalah tidak memihak siapa-siapa, netral. Kalau benar ya kita nyatakan benar, karena memang saya yakin di sini 100% ijazah Bapak Jokowi ini memang asli, karena saya merasakan aura energi dan getaran-getarannya ini terasa sangat kuat. Ya, kenapa ada rasa sangat kuat energi yang dimiliki oleh Bapak Jokowi di Universitas Gadjah Mada tersebut? Karena Bapak Jokowi ini memiliki power yang berbeda dibandingkan orang lain. Terbukti beliau mampu ya menjadi seorang presiden sampai 2 periode. Jadi membawa energi, vibrasinya pasti berbeda dengan orang-orang biasa. Seperti halnya kemarin saya datang ke Jogja, mendatangi makam Kanjeng Sinuhun Panembahan Senopati yang ada di Kutha Gede. Beliau adalah Raja Mataram. Bahkan sudah meninggal pun ya masih bisa menghidupi orang hidup. Ini ibaratnya orang mati bisa menghidupi orang hidup. Itulah Panembahan Senopati. Karena makamnya banyak didatangi orang dari seluruh penjuru dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, orang itu datang ke sana, ya, membeli makanan yang ada di sekitaran makam tersebut, dan juga masuk sowan ke makam Kanjeng Sinuhun Panembahan Senopati, lalu memberikan uang kas di situ. Nah, inilah orang mati yang menghidupi orang hidup. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Jokowi ya alhamdulillah beliau sehat walafiat dan masih hidup dan juga banyak menghidupi orang banyak. Jalan tol dibangun, ya, percepatan ekonomi ini terlihat memang jadinya cepat. Ya, kalau ada yang mengatakan Bapak Jokowi membangun jalan tol itu uangnya dari utang, ya memang yang namanya investor itu kan ya uang utangan. Kalau panjenengan hanya bisa ngomong gampang saja, kalau mau membangun jalan dengan utangan ya silahkan panjenengan jadi presiden dulu, ya baru bangun jalan. Kalau bisa nanti jangan sampai utang. Itu. Ini ada yang menarik ya, kalau Roy Suryo, Dr. Tipa, Dr. Rismond Sianipar, Egy Sujana, Rizal Fadilah dan lain-lain ini dipanggil dan disidik. Dan nanti kalau memang terbukti ada unsur pidana bisa jadi tersangka. Nah, yang menjadi pertanyaan ini sangat menarik juga. Dan ini juga saya usulkan untuk pihak kepolisian juga ya. Kalau yang membuat video, yang mengundang mereka podcast ya, video apa channelnya, dan mengupload, dan itu juga terus memberikan narasi dan provokasi juga harus dipanggil. Dan kemarin terbukti di acara Aiman saya juga nonton, ternyata yang akan dipanggil di penyidikan ini ada 12 orang. Dan nama-namanya disebutkan oleh pengacaranya Dr. Tifa dan pengacaranya Dr. Egy Sujana dan juga Rizal Fadilah ya, Al-Katiri siapa namanya itu ya. Nah, beliaulah yang mengumumkan ada 12 di situ yang akan masuk ke penyidikan. Sebenarnya ada lagi. Kalau Al-Katiri ini ngomongnya masih wajar, itu omongan seorang pengacara ya. Omongan seorang pengacara. Namun ini ada seorang pengacara yang omongannya adalah mirip dengan Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa ini. Ya, di sini cenderung dia seperti aktivis dan terus membuat narasi-narasi. Siapa? Ahmad Kojinuddin. Ahmad Kojinuddin ini juga seharusnya ikut diperiksa. Ini pengacara tapi cara bicaranya bukan mewakili klien. Ini lebih kepada membangun narasi.
provokasi, lebih seperti itu. Jadi melebihi sebetulnya Ahmad Kozinudin ini melebihi Roy Suryo, Rizmon Sianipar dan Dr. Tifa. Cara bicaranya ya, yang kita kutip di di channel YouTube ya, channel YouTube lupa saya channelnya siapa, itu mengatakan ini ada peran kekuasaan sehingga mantan rektor UGM ya, Rektor Sofyan ini mencabut apa yang sudah diucapkan waktu bicara dengan Rizmon Sianipar, waktu diwawancarai Rizmon Sianipar. Nah, sehingga pernyataan-pernyataan oleh Rektor Sofyan ini dicabut. Jadi di sini Ahmad Kozinudin menuduh Bapak Prabowo Subianto. Ini memang memancing ya. Ahmad Kozinudin ini terus memancing supaya Bapak Prabowo Subianto ikut campur tentang ijazah ini. Dan yang paling hebat, Bapak Prabowo Subianto tidak terpancing. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Ahmad Kozinudin menurut hemat saya ini melebihi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Dr. Tifa. Ini di sini juga dan lain-lain. Ya, apa yang disampaikannya, narasi-narasi yang dibangun, karena seorang pengacara harusnya cuma mewakili kliennya, bicara tentang kliennya saja, tidak perlu menyalahkan sana, menyalahkan sini. Ya, bagaimana dia membela kliennya, seharusnya itu yang dilakukan apabila seseorang menjadi pengacara. Nah, ya selanjutnya Ahmad Kozinudin di acara YouTube tersebut juga mengatakan di sana Bapak Prabowo tidak punya nyali ya untuk membuat bicara tentang ijazah Bapak Jokowi ini. Karena apa? Karena Bapak Prabowo terbelenggu dengan kekuasaan. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini adalah kata-kata atau narasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi untuk teman-teman semua masyarakat Indonesia jangan terpancing ya dengan apa yang diucapkan oleh Ahmad Kozinudin ya, yang di sini ditunjuk sebagai pengacara tapi bicaranya ini menurut hemat saya melebihi seorang pengacara. Ya, dia seperti aktivis, seperti juga peneliti. Nah, itu ya. Karena terbelenggu oleh kekuasaan, makanya banyak anak bangsa yang terpecah belah. Ya, ini juga kata-kata yang sangat berbahaya. Dan kata-kata ini ditujukan oleh Bapak Prabowo, juga ditujukan kepada Bapak Jokowi. Menurut hemat saya, kenapa? Ya karena selembar ijazah ya yang menurut Ahmad Kozinudin ini berlarut-larut tidak selesai. Sebetulnya kalau menurut pandangan saya yang membuat berlarut-larut ijazah ini adalah Roy Suryo dan teman-temannya. Nah, Pak Jokowi punya ijazah. Ijazah itu dicari dengan cara kuliah. Pak Jokowi juga bukan orang yang kaya raya di zaman dulu. Harus membayar, harus pergi kuliah ya, belajar sekian tahun dan ijazah itu didapatkan. Kok enak saja panjenengan ini mau meneliti ijazahnya. Pertanyaannya adalah legal standingnya apa? Kok panjenengan mau meneliti ijazahnya Bapak Jokowi? Ya kalau memang panjenengan juga punya nyali. Nah ini untuk Ahmad Kozinudin, Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain semuanya. Coba diteliti ijazahnya Bapak Prabowo. Sekarang malah menjabat. Bapak Prabowo ini sekarang menjabat sebagai presiden. Dan juga diteliti ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Coba panjenengan teliti, mumpung beliau-beliau ini masih menjabat. Biar adil, jadi semua presiden diteliti. Punya Ibu Megawati juga diteliti, punya Bapak SBY juga diteliti. Jangan hanya punya Bapak Jokowi. Nah ini ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ahmad Kozinudin itu menurut hemat saya itu secara 99% ini dia ini bukan seorang pengacara. Terserah kalau memang jabatannya jadi pengacara atau apa itu terserah. Tapi ucapan-ucapan yang dikeluarkan di media sosial ini adalah seperti seorang aktivis dan peneliti.
Jadi ini pihak kepolisian juga harus memeriksa, harus disidik bagaimana ini. Karena narasi-narasi terus dibangun oleh Ahmad Kozinudin, teriak-teriak ya di media sosial. Nah, apa yang diinginkan oleh Ahmad Kozinudin ini menurutnya simpel, masalah ijazah ini mudah. Tinggal Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya, diperiksa, selesai. Namun saya yakin 100% kalau ijazah itu ditunjukkan, ini masalah tidak akan selesai. Ya, sudah terbukti ijazahnya ditunjukkan dan kepolisian mengatakan itu identik dan asli dikeluarkan UGM, terbukti Rizmon Sianipar masih mendatangi di mana tempat Bapak Jokowi KKN. Lalu mereka mencari-cari lagi skripsinya, ya. Terus skripsi juga sudah ditunjukkan oleh UGM. Sekarang Roy Suryo memiliki bukti 5 bendel ijazah asli. Berkali-kali ijazah asli dikatakan milik orang-orang yang seangkatan dengan Bapak Jokowi ini. Nah, berarti ini kan nggak pernah selesai. Yang membuat kasus ijazah ini tidak pernah selesai, ini bukan Bapak Jokowi. Ya, ini dibalik-balik ini sama grupnya Roy Suryo dan pengacaranya juga Ahmad Kozinudin. Sekali lagi untuk Bapak Kapolri, untuk Kepolisian Republik Indonesia, bahwasannya Ahmad Kozinudin ini kalau menurut hemat saya itu bukan pengacara. Karena kalau pengacara harusnya bicaranya sebatas ngurusin kliennya. Dia sudah speak up ke sana kemari, di YouTube sana sini, dan juga tampil di TikTok di mana-mana. Ya, ini bicaranya sudah beda. Ya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan polisi dan lain sebagainya. Ya, seorang pengacara mana bisa bicaranya seperti ini. Seharusnya seorang pengacara adalah ya cukup membela klien-kliennya. Ya, sebatas dia bicara bagaimana membela kliennya seperti itu. Namun yang dilakukan oleh Ahmad Kozinudin ini sudah berbeda. Itu ya sahabat ya. Ini harus kita waspadai teman-teman ya. Kita harus waspada dan harus hati-hati sebagai wong cilik seperti kita ini, rakyat jelata seperti kita ini melihat apa yang terjadi ya di media sosial. Jangan ditelan mentah-mentah. Dan ini terbukti seperti yang disampaikan oleh Ahmad Kozinudin bahwa anak bangsa ini banyak terpecah belah sekarang ini gara-gara ijazah. Nah, seandainya ijazah ini tidak diperkarakan, tidak dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan teman-temannya dan juga pengacara Ahmad Kozinudin, saya rasa nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, itu sahabat ya. Jadi demikian yang saya sampaikan. Semoga ini menambah wawasan untuk kita semua, menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya sampaikan tentunya berita yang berimbang. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.